Selamat siang Ibu Milda. Selamat siang Pak Ronald. Apa kabar hari ini Ibu Milda? Sangat baik, namun karena mungkin keadaan di kampung jadi agak sedikit dingin, jadi buat tubuh agak sedikit tidak bersemangat begitu Pak. Ya, tetap jaga kesehatan ya Ibu, karena akhir-akhir ini cuaca juga sangat-sangat dingin. Siap Pak, terima kasih. Baik Ibu, mungkin beberapa hari kemarin kita sudah sepakat untuk sharing bersama masalah yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira masalah apa yang Ibu alami di sekolah Ibu? Kalau masalah yang saya alami di sekolah saya saat ini, keterlambatan itu yang tidak bisa dihindari begitu. Baik itu keterlambatan ini siswa yang terlalu banyak setiap hari. Pokoknya setiap pagi ini guru piket kita harus urus saja anak yang terlambat. Baik Ibu, kalau contohnya dari 100 orang, kira-kira berapa orang yang terlambat Ibu? Kalau dilihat setiap pagi itu hampir lebih dari 20 orang, 20 siswa dari semua, kan kami di sana yayasan toh Pak. Jadi dari SMP, dari SD, SMP, SMA, SMK. Tapi yang saya tangani itu siswa SMA dan SMK. Jadi kelihatan dalam satu hari untuk terlambat itu pertama kali yang pernah saya tangani itu 15 orang Pak. Wih, lumayan banyak ya Ibu? Iya, begitu sudah Pak. Ya, Ibu, kenapa sampai ini anak-anak ini bisa terlambat begitu banyak ya Ibu? Hampir 15 orang sampai 20 orang ya? Mereka datang dengan banyak alasan Pak. Ada yang pokoknya alasan ini macam-macam. Ada yang karena rumah jauh, ada yang karena kendaraan ini terlambat kendaraan, karena ada yang menggunakan angkutan umum toh Pak, jadi terlambat kendaraan umum. Terus ada juga yang terlambat bangun pagi Pak. Oh, itu berbagai alasan ya Ibu? Iya benar Pak. Selanjutnya Ibu, untuk mengatasi masalah yang tadi beberapa alasan itu, teknik yang Ibu gunakan untuk meningkatkan atau menyelesaikan ini, alasannya bagaimana Ibu? Teknik-teknik. Iya. Kalau untuk tekniknya, kami dari sekolah itu, kami sudah menerapkan untuk setiap siswa yang terlambat itu, kami ada menyediakan 3 buku. Ada buku kuning, buku biru, dan buku merah. Nah, anak-anak yang terlambat sudah baru 1 kali, berarti namanya tercatat di buku biru. Nah, kalau sudah 2 kali, maka namanya tercatat di buku kuning. Dan bagi anak-anak yang terlambatnya 3 kali berarti sudah di buku merah. Nah, kalau sudah di buku merah, kami melambangkan contohnya seperti di lampu merah begitu, Pak. Ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Nah, lampu merah itu berarti itu sudah sangat keterlaluan. Jadi anak tersebut itu kami memberikan surat panggilan kepada orang tua. Jadi kami langsung berkolaborasi dengan orang tua. Kami mulai menyampaikan keberadaan anak tersebut yang setiap pagi terlambat, karena belum tentu dari rumah dia itu mungkin saja orang tuanya menyuruh dia datang pagi, tapi mungkin di jalan dia masih berdiri, karena anak-anak zaman sekarang nih mereka mau naik angkot saja pilih-pilih Pak. Kalau angkot yang kurang gaul mereka tidak mau naik itu Pak, mereka tidak mau numpang. Jadi kami harus bekerja sama dengan orang tua, panggil orang tua, kami bertanya, kira-kira anak ini terlambat karena apa? Apakah benar tidak dia dari rumah sudah terlambat seperti itu? Keren Ibu, Ibu punya teknik-teknik untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu menurut saya keren. Karena ada 3 buku yang tadi Ibu, ada kuning, hijau, merah. Ya Ibu, selanjutnya Ibu, kira-kira siapa yang Ibu bisa percaya untuk membantu mengatasi masalah yang tadi keterlambatan 20 orang ini? Ya, kalau yang biasa terlibat
Dan yang saya libatkan dalam membantu saya itu yang paling utama pasti guru piket pada hari itu untuk menangani anak-anak yang terlambat bersama. Iya, Ibu. Libatkan itu wali kelas. Wali kelas itu yang saya harus libatkan karena di kelas itu wali kelas dia lebih tahu karakter anaknya itu seperti apa, dan yang paling utama itu adalah orang tua. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami memberikan surat panggilan kepada orang tua sehingga orang tua datang, dan dari situ kami mulai menggali masalahnya. Kira-kira anak ini terlambat karena apa? Jadi dari guru piket, wali kelas, orang tua kami pertemukan dan kami menyatukan persepsi. Apakah benar tidak? Jangan sampai jadi wali kelas alasannya lain, guru piket alasannya lain, dan orang tua lain lagi. Itu masalah begitu. Keren, Ibu, keren, Ibu. Ibu punya solusi. Ini keren. Yang berikut, Ibu. Selain strategi yang Ibu lakukan ini, kalau tidak berhasil, contohnya kita panggil orang tua dan anak itu tidak berubah, solusinya bagaimana, Ibu? Kalau dari saya sendiri, Pak. Iya. Apakah ada strategi lain atau? Ya, pasti ya, tentu saja pasti ada strategi lain, karena kita sebagai guru pasti kita menerapkan strategi lain. Nah, yang saya pikirkan dan sudah pernah saya terapkan, itu anak tersebut saya kasih dia buat surat perjanjian dengan saya. Artinya kalau saya sebagai guru piket, maka saya suruh dia buat surat perjanjian. Nah, saya selalu menanamkan nasihat atau motivasi bagi mereka. Saya bilang, setiap perkataan yang kamu keluarkan itu adalah doa untuk diri kamu. Jadi kalau kamu tidak melakukan, berarti itu kamu berdosa. Ya, karena kebetulan sekolah kami adalah yayasan Kristen, jadi ya anak-anak selalu harus dibina, dibimbing untuk mengenal Kristus, seperti itu. Baik, Ibu. Tindak lanjut apa yang Ibu lakukan setelah kita sharing bersama hari ini, Ibu? Tindak lanjutnya bagaimana, Ibu? Ya, untuk tindak lanjutnya, saya akan terus berusaha untuk bekerja sama dengan teman-teman guru di sekolah untuk bisa membawa anak-anak, menyadarkan anak-anak supaya mereka mengurangi terlambat, dan juga mungkin dari rencana tindak lanjut selanjutnya adalah kami terus bekerja sama dengan orang tua dan juga wali kelas sehingga kami bisa terus melihat perkembangan anak-anak tersebut. Ya, karena anak-anak yang kalau kita terus perhatikan mereka, kita terus memotivasi mereka, belum tentu mereka tidak mau berubah. Pasti mereka mau berubah. Intinya dari kita orang tua, kita terus membimbing, menuntun mereka, pasti mereka bisa. Baik, Ibu. Ini kan kita sudah menemukan solusinya. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan ini sharing ini? Perasaan Ibu bagaimana? Yang pertama pasti sangat bahagia, Pak. Karena saya merasa saya bisa berbagi, saya punya beban yang selama ini saya berpikir ini kira-kira seperti apa yang saya harus buat. Tetapi ketika saya sharing dengan Pak Ronald, saya merasa sudah ringan beban yang saya selama ini saya pikul, dan saya percaya dengan rencana tindak lanjut yang saya sudah secara spontan saya sampaikan tadi. Saya berharap saya bisa melakukannya dengan teman-teman guru di sini sehingga anak-anak dapat menemukan perubahan karakter dalam diri mereka. Baik, Ibu, terima kasih, Ibu. Semoga apa yang Ibu alami di sekolah Ibu bisa atasi. Setelah itu selain itu kita melakukan coach ini juga menambah ilmu, ya, Ibu. Betul, Pak. Ya. Ya, itu mungkin dari saya, Ibu. Selamat siang, Ibu. Salam guru penggerak. Selamat siang, Pak. Ya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Gas. Selamat siang, Pak Ronald. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Ibu.
Kalau Ibu punya kabar bagaimana? Puji Tuhan, saya juga baik. Amin. Amin, Pak Ronald. Pak Ronald, tadi saya sudah membaca pesan yang Pak Ronald WA ke saya. Jadi katanya ada yang mau di-sharing bersama saya. Kira-kira apa yang Pak Ronald mau sharing bersama saya? Siap Ibu. Karena masalah di sekolah saya ini agak rumit. Ini masalahnya Ibu, siswa sering masuk kelas ini terlambat. Jadi akibatnya banyak siswa yang terlambat ini terlambat materi Ibu. Oh, banyak siswa yang terlambat masuk kelas sehingga mereka terlambat materi. Menurut Pak Ronald, menurut Pak Ronald, apa yang menyebabkan siswa bisa datang terlambat? Siswa ini dia berbagai banyak alasan ketika saya tanya. Alasan yang pertama itu siswa menunggu kendaraan angkutan umum ini terlambat. Yang kedua, Ibu, siswa ini dia pagi-pagi itu masih membantu orang tuanya. Yang ketiga, Ibu, siswa ini dia malam ini dia bermain game dengan teman-teman. Jadi ini dia bangun ini agak terlambat. Jadi pas datang sekolah ini sudah lewat dari jam masuk sekolah jam 7.30. Jadi dia dinyatakan terlambat, Ibu. Oh, berarti banyak alasannya ya. Iya, Ibu. Kendaraan, karena main game, karena tidurnya tengah malam, dan juga karena nonton televisi. Iya, Ibu. Baik, Pak Ronald. Kalau begitu, menurut Pak Ronald sendiri, apa solusi terbaik? Apa yang Pak Ronald lakukan agar keterlambatan ini bisa dikurangi atau bisa dihentikan seperti itu? Pertama-tama saya menginformasikan kepada siswa kalau bisa jam 5 itu mereka membuat alarm. Alarm mau dari HP atau dari alarm orang tua. Karena alarm HP ini kita bisa matikan. Tapi kalau alarm orang tua ini mau tidak mau harus bangun. Itu nasihat dari saya. Yang kedua, Ibu, saya juga mengingatkan kepada peserta didik yang sering terlambat masuk kelas itu, kalau bisa kurangi main game. Karena kita tahu era sekarang era teknologi, jadi siswa semua hidupnya tergantung pada HP. Itu, Ibu. Baik, Pak Ronald. Berarti yang saya tangkap bahwa Pak Ronald solusinya memberikan nasihat kepada murid untuk bisa mengurangi game. Nah, kemudian Pak Ronald, apakah ada alternatif lain selain memberikan nasihat? Alternatif lain, Ibu, karena kalau saya sudah mengingatkan kepada siswa supaya jangan terlambat dan dia masih terlambat lagi, alternatifnya saya memberitahu wali kelasnya. Kemudian saya juga kan sebagai kesiswaan, Ibu. Jadi biasanya kami melakukan home visit kepada siswa tersebut. Karena yang pertama itu alasannya kenapa ini anak nih kalau 1 minggu itu dia bisa 3 atau 4 hari terlambat. Itu kami melakukan home visit, tanya. Dan orang tuanya menjawab yang tadi saya katakan yang awalnya, itu dia sering main game, orang tua tidak bisa kontrol, Ibu. Itu yang masalah utama di mereka punya keluarga itu. Karena kalau orang tua sudah marah, anak tersebut mulai angguk-anggut atau angkat-angkat kepala untuk memarahi kembali orang tuanya. Jadi saya dengan wali kelasnya pergi dan kebetulan juga orang tua dari siswa juga menerima kami dengan baik.
Dan setelah itu siswa ini mulai berubah. Tadi karena dia sering datang terlambat, akhir-akhirnya dia tidak terlambat lagi karena sudah kunjungan ke rumah itu, Ibu. Mungkin siswa sudah sadar diri. Oh iya, baik Pak Ronald. Berarti yang saya tangkap dari percakapan ini bahwa Pak Ronald mempunyai dua alternatif solusi, yaitu yang pertama itu memberikan nasihat, kemudian yang kedua itu mengadakan home visit. Keren juga Iya, Pak Ibu. Ronald bagian dari kesiswaan. Itu sangat keren karena itu membantu untuk membantu siswa untuk melaksanakan home visit ini. Baik Pak Ronald, menurut Pak Ronald sendiri, antara dua solusi yang Pak Ronald sampaikan tadi, antara nasihat dengan home visit, mana yang lebih efisien untuk mengurangi keterlambatan pada siswa? Home visit, Ibu. Home visit. Iya, karena sudah melakukan home visit, mungkin siswa itu butuh perhatian dari kita guru-guru supaya dia itu jangan sering terlambat dan jangan terlambat materi juga. Jangan terlambat materi juga. Iya, Ibu. Kemudian tentang home visit, Pak Ronald. Kalau melakukan home visit ini, apakah ketika anaknya terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bagaimana? Apakah 1 kali saja sudah melakukan home visit, atau terlambatnya 2 atau 3 kali baru melakukan home visit? Baik, Ibu. Karena peraturan sekolah kami itu di atas 3 kali, maka kami melakukan home visit. Kalau 1 kali atau 2 kali kami sih peringatan. Tapi kalau sudah lewat dari 3 kali, kami melakukan home visit. Itu peraturan sekolah kami, Ibu. Baik. Untuk kalau begitu, kalau misalkan anaknya melakukan keterlambatan 3 kali, baru Pak Ronald melakukan home visit. Betul begitu? Iya, Ibu. Iya, iya. Jadi, apakah hari ini ada yang terlambat, Pak Ronald? Masih 1-2 orang, Ibu. Oh, ya. 1-2 orang saja. Ya, itu karena rumahnya jauh dari sekolah. Itu di 20 kilo. Jadi kalau mereka naik kendaraan itu pertama ojek dari rumahnya ke cabang, baru mereka menunggu kendaraan umum, angkutan umum ini untuk terus ke sekolah. Jadi itu kami maklumi karena rumahnya sangat jauh, Ibu, di atas gunung. Oh, baik Pak Ronald. Karena rumahnya memang jauh, Pak Ronald ya. Kalau ya, begitu, Ibu. Pak Ronald, kira-kira kalau untuk alasan lain, untuk murid yang alasannya lain, mungkin rumahnya dekat tapi bangunnya kesiangan, atau karena dia tengah malam, terus datang ke sekolahnya terlambat 2-3 kali. Apakah 1 minggu ini adakah rencana dari Pak Ronald untuk melakukan home visit? Kalau rencana saya untuk yang bangun terlambat atau main game sampai tengah malam ya, Ibu, ya itu ya, kalau lebih dari 3 hari saya dengan wali kelasnya pergi juga. Karena kalau lebih, yang walaupun dekat dengan sekolah, Ibu. Jadi kira-kira kapan hal itu akan Pak Ronald lakukan? Mungkin dalam semester ini, Ibu, ketika siswa tersebut sering terlambat datang sekolah, Ibu. Oke, baik Pak Ronald. Menurut Pak Ronald, setelah percakapan ini, apa yang Pak Ronald dapatkan? Bagaimana perasaan Pak Ronald setelah melakukan percakapan ini? Perasaan saya sangat senang dan gembira, Ibu, karena beban yang selama ini saya pendam bisa saya tuturkan atau ceritakan kepada Ibu Putu. Dan Ibu juga sangat memberi pemahaman terhadap masalah yang saya alami, Ibu.
Baik, Pak Ronald. Saya juga berterima kasih karena hari ini saya sudah bisa sharing dengan Pak Ronald. Banyak hal juga yang saya pelajari dari Pak Ronald tentang ada dua alternatif. Tadi mungkin saya bisa terapkan juga di sekolah saya. Dan mungkin saya akan melakukan sharing lagi dengan Pak Ronald setelah Pak Ronald melakukan home visit. Mungkin kita bisa saling sharing lagi supaya saya juga mendapat beberapa pelajaran dari Pak Ronald. Siap, Baik, Ibu. Pak Ronald, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya. Waktu selanjutnya Ibu Milda. Baik. Berarti saya coach ya, Ibu Putu coach. Ya. Ya. Oke. Ada semua Mak. Oke. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang Ibu Milda. Iya. Kabarnya bagaimana hari ini? Puji Sehat? Tuhan, baik Ibu Milda. Baik ya. Oh iya, saya baru ingat ya Ibu Putu kemarin katanya Ibu Putu mau bercerita ya kepada saya nih. Mau cerita apa ya? Kemarin saya terburu-buru jadi saya tidak sempat respon itu. Iya, begini Ibu Milda, saya mau cerita di sekolah saya ini banyak siswa saya ya kalau diberikan soal tentang soal cerita pasti mereka tidak bisa mengerjakannya karena mereka tidak bisa memahami teks yang dalam soal cerita itu. Makanya saya mau sharing sama Ibu Milda. Oh, begitu ya. Soal cerita ya, Ibu ya? Iya. Kalau boleh tahu kira-kira soal ceritanya tentang apa? Kan kebetulan saya ini saya mengajar matematika di kelas 789. Jadi saya kasih contohnya misalkan tentang tentang Pitagoras misalkan. Pitagoras. Saya memberikan soal cerita tentang Pitagoras. Tapi anak-anak tidak bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk, membawanya ke dalam rumus begitu. Jadi, artinya mereka tidak bisa mengerjakannya. Ya, tidak bisa mengerjakan. Berarti kalau anak-anak tidak bisa mengerjakan soal tersebut, kira-kira tindakan apa yang Ibu ambil sehingga anak-anak itu mereka dengan mudah begitu untuk mengerti atau memahami soal yang Ibu berikan dalam bentuk cerita tadi? Iya, Ibu, itu yang membuat saya bingung. Menurut saya, Ibu, mereka tidak bisa mengerjakannya itu karena mereka mereka bisa membaca tapi tidak bisa memahami bacaan tersebut. Literasinya mungkin agak kurang, Ibu. Menurut saya seperti itu. Oh, literasinya kurang ya, Bu. Ya. Nah, kalau literasi kurang seperti itu, kira-kira tindakan apa yang Ibu ambil supaya anak-anak punya minat begitu untuk membaca? Karena sayang toh kalau Ibu sudah susun soal, sudah cantik-cantik, dengan media yang baik, tapi anak-anak tidak mampu untuk kerja begitu. Iya, Ibu. Makanya yang ada di pikiran saya ini, Ibu, saya mau buat kegiatan literasi di sekolah sebelum memulai pembelajaran. Jadi supaya anak-anak ketika dia lancar berliterasi bukan hanya soal membaca tapi juga memahami apa yang mereka baca. Jadi menurut saya jika kegiatan literasi ini sudah berjalan, maka mereka lebih cepat memahami soal cerita yang Oh, kegiatan literasi luar biasa, Ibu. Kalau saya boleh tahu tuh kegiatan literasi dalam ranah apa? Contohnya mungkin mau buat literasi itu berapa Jadi berapa kali dalam seminggu dan siapa saja yang mau Ibu libatkan seperti itu? Kegiatan literasi yang saya rencanakan
setiap saat saya apa ya? Setiap pagi pada saat jam pertama 15 menit saja untuk kegiatan literasinya. Bacaannya boleh dari Alkitab atau buku bacaan atau buku teks atau pelajaran juga bisa. Jadi ini bisa, menurut saya ini rencana saya ini dilakukan oleh seluruh siswa di sekolah saya. Seluruh siswa ya Ibu ya. Berarti tidak terkecuali, seluruh siswa itu wajib untuk mengikuti kelas literasi yang Ibu laksanakan. Berarti hanya Ibu saja yang terlibat seperti itu sebagai seorang pemimpin untuk menuntun anak-anak dalam kelas literasi tersebut, atau ada pihak lain yang Ibu libatkan dalam kelas literasi itu? Dan yang rencana saya yang akan saya libatkan adalah teman-teman guru saya. Jadi setiap guru yang masuk pada jam pertama setiap pagi itu wajib melakukan literasi selama 15 menit. 15 menit, Ibu bilang ya, literasi 15 menit. Apakah dengan 15 menit itu anak-anak itu bisa untuk membangkitkan kembali ya minat anak-anak dalam hal literasi, baik itu dalam bentuk bacaan atau dalam soal cerita seperti yang tadi Ibu bilang tadi? Kalau menurut saya bisa sekali Ibu, kalau setiap harinya 15 menit anak-anak itu membaca, kemudian memahami apa yang mereka baca. Kalau dilakukan setiap hari secara berturut-turut, saya yakin mereka akan lebih bisa memahami bacaan. Baik bacaan bukan hanya matematika saja, tapi bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan semua mata pelajaran yang pasti yang mereka baca. Oke, tadi Ibu katakan setiap hari. Berarti kira-kira setiap harinya itu dimulai kapan? Apakah mulai besok kah atau kapan? Seperti itu ada saya. Kebetulan kemarin kan sudah rapat awal pembelajaran tahun pembelajaran yang baru. Jadi hal itu sudah disampaikan di rapat. Jadi ya kemungkinan Senin depan itu kita sudah mulai melakukan literasi 15 menit setiap paginya. Nah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti anak-anak termotivasi sekali kalau dilakukan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Karena dari literasi juga kita bisa menarik minat anak untuk belajar ya, untuk belajar mandiri di rumah, baik itu di sekolah, seperti itu ya Ibu. Oke. Kira-kira ya, ini kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Ibu lakukan setelah Ibu melakukan literasi setiap hari itu? Rencana tindak lanjut saya, kalau misalkan literasi ini berjalan dengan lancar, dalam kegiatan literasi ini, ketika saya memberikan mereka bacaan, kemudian setelah mereka membaca, saya meminta mereka untuk bercerita kembali, atau bercerita kembali memakai bahasa mereka sendiri, atau mereka membaca dengan keras, atau menuliskan pesan positif apa yang mereka dapat dari bacaan tersebut. Itu yang ada di pikiran saya. Supaya dengan cara seperti itu tidak langsung mereka telah bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi kalau ke depannya, kalau kegiatan literasi ini berjalan dengan baik, otomatis mereka saat dihadapkan dengan soal cerita, baik bukan hanya matematika tapi bahasa Indonesia juga, mereka sudah mampu untuk menjawab, memahami soal ini untuk menjawab apa yang pertanyaan yang ada di dalam soal tersebut. Wah, luar biasa ya Ibu. Berarti rencana Ibu nih luar biasa. Artinya bahwa anak-anak membaca langsung mereka praktek. Ya. Nah, memang dalam matematika tuh begitu ya Ibu ya mungkin. Karena kalau anak-anak dia baca dan dia langsung praktek itu
berarti dia lebih paham. Bukan saja di matematika, semua mata pelajaran tuh seperti itu. Kalau anak-anak praktek, baca dan mereka praktek, langsung praktek mereka pasti ingat. Tapi kalau mereka hanya baca setelah itu tidak ada praktiknya, anak-anak gampang lupa Ibu ya, karena banyak pelajaran yang mereka harus pelajari. Seperti itu. Oke. Berarti solusi yang dari permasalahan Ibu sudah ditemukan ya Ibu? Ibu yang sudah menyampaikan solusinya kepada saya. Berarti saya harapkan untuk ke depannya Ibu tetap berkomitmen dan terapkan literasi yang ada. Sehingga anak-anak punya minat untuk belajar. Terutama dalam soal cerita seperti yang tadi Ibu sampaikan. Ketika mereka membaca cerita, mereka sudah membayangkan kira-kira, wah kalau ceritanya seperti ini berarti jawabannya seperti itu. Ya, jadi mereka bisa langsung tahu ya Ibu ya. Iya, iya. Ya, oke. Kalau boleh saya tahu, kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah Ibu sharing dengan saya mengenai kesulitan yang Ibu alami ini? Setelah melakukan sharing ini, saya mendapatkan banyak ide juga tentang apa yang harus saya lakukan. Misalnya seperti tadi ya, Ibu ya, melakukan literasi. Kemudian saat literasi itu saya mendapatkan ide untuk memberikan, meminta anak-anak untuk menuliskan pesan positif. Kemudian ide berikut itu yang meminta anak-anak untuk membaca keras atau membaca nyaring. Kemudian meminta anak-anak untuk menceritakan kembali bacaan yang mereka baca memakai bahasa mereka sendiri. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Milda karena setelah sharing ini saya mendapatkan banyak ide untuk apa yang akan saya lakukan dalam literasi yang berjalan minggu depan ini. Gitu Ibu. Ya, berarti perasaannya bahagia, senang, atau bagaimana? Iya, senang karena dapat ide baru. Ya, baik. Oke, sampai jumpa lagi ya Ibu untuk pertemuan kita berikut. Saya ingin sekali bercerita banyak tentang Ibu atau bersama Ibu ya. Sharing kira-kira pengalaman Ibu mengajar selama ini seperti apa, tapi karena waktu kita tidak cukup ya Ibu. Saya harapkan nanti ada waktu luang lagi kita bisa bertemu ya untuk kita sharing lagi. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Putu untuk hari ini, untuk sharingnya. Semoga bisa dilakukan dengan baik pembelajarannya ke depan dan anak-anak lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi untuk belajar bersama Ibu. Terima kasih Ibu Milda untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Apa lagi yang kita harus buat? Keren, keren.